Hai para profesional, apa kabarnya? Baik, terima kasih. Nah, kita coba, melihat, untuk melihat bagaimana kalian sebagai profesional melihat, dan menatap tahun 2024 ini. Kita bisa melihat ada di sini itu kita pelajari bagaimana ada 7 kesalahan yang harus dihindari saat, bapak-bapak dan ibu dan juga teman-teman menetapkan tahun 2024 ini. Yaitu pertama adalah, eee, hal yang Bapak harus hindari yaitu adalah ada 7 kesalahan, yaitu yang pertama adalah terlalu banyak menetapkan tujuan tahun baru. Kedua, target yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan ketiga, tidak menetapkan tenggat waktu atau tujuan tahun baru Anda. Dan keempat, tidak membuat tujuan agar terlihat dengan bagus. Dan kelima, menetapkan resolusi bukan tujuan atau kebiasaan. Dan keenam, tidak membuat rencana darurat. Dan ketujuh, tujuan tidak didasarkan pada keyakinan yang kuat. Baik, saudara-saudara yang kita coba pelajari yang pertama tadi, tidak terlalu banyak menetapkan tujuan. Artinya di sini kita mau mencari bahwa, memang benar kita melihat bahwa sangat mudah untuk terjebak dalam kegembiraan tahun baru ini, melihat euforia bagaimana kita melewati tahun 2023 menjadi tahun yang baru ini, dan mulai menetapkan tujuan demi tujuan. Dan ini tentu, akan membuat beberapa kesalahan dan artinya, kita bisa lihatkan di sini terlalu banyak tujuan yang akan menjadi perhatian, kalian semua di sini. Nah, bagaimana solusinya? Tentu, di sini kita bagaimana mempelajari, kita hanya membuat tujuan kita, kita bisa lihat antara 7 hingga, 12 tujuan aja. Karena di sini mengingatkan untuk menyebarkannya ke dalam bidang utama kehidupan, Anda sekalian, yaitu contohnya fisik, keuangan, pribadi, profesional, sosial, ataupun rasionalisasi atau spiritual. Dan kedua, yaitu kesalahan yang kedua adalah target yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, ini menjadi alasan utama bagi orang yang selalu gagal mencapai tujuan, yaitu, karena mereka mempunyai tujuan yang terlalu rendah, yaitu menetapkan tujuan yang tidak melampaui batas zona nyaman mereka. Dengan kata lain, tujuan mereka terlalu membosankan dan mereka tidak memiliki faktor kegembiraan tertentu. Nah, alasan inilah mengapa banyak orang gagal mencapai tujuan mereka. Karena mereka selalu membuat target yang terlalu tinggi dan ini akan menyebabkan kurangnya motivasi. Oleh karena itu sehingga ini, untuk menetapkan tujuan di tahun 2024 ini, bapak-bapak dan ibu atau teman-teman itu benar-benar ingin agar tujuan itu tercapai. Bapak-bapak atau teman-teman tuh memerlukan ada sedikit rasa takut atau gesekan. Nah, di sini, eee, kita mewujudkan adanya suatu resolusi bagaimana untuk menghadapi di tahun 2024 ini, yaitu, buatlah resolusi tersebut menarik dan pastikan resolusi tersebut berada di luar zona nyaman Anda. Dan ini juga, jika tujuan tidak menarik atau menantang, makanya teman-teman itu akan merasa bosan dan menyerah. Dan ini bisa melihat adanya, tujuan itu menjadi terlalu, menantang atau terlepas dari beberapa tujuan menarik lainnya. Dan ini bisa menyebabkan, ketika di bulan Februari, eee, saudara-saudara sekalian dan juga bapak-bapak, teman-teman akan menyerah, gitu ya. Dan bagaimana solusinya? Solusinya adalah, buatlah titik terbaik untuk mencapai sasaran tahunan atau, kalian bisa menghindari target yang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Dan sebaliknya, mencari jalan tengah di antara keduanya, yaitu mencari tingkat kesulitan yang diinginkan, yaitu tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah, tetapi tepat di tengah-tengah. Nah, solusinya lainnya adalah buat catatan tambahan. Makanya jangan salah paham ketika, hal ini disarankan tidak terlalu rendah. Dan ini adalah dapat membuat suatu pemikiran besar.
dan membikin suatu target yang lebih bagus. Nah, Bapak-bapak atau teman, kembangkan visi besar, tapi mulailah dari yang kecil. Dan ketika Anda ragu tentang diri Anda untuk condong ke arah tujuan yang lebih tinggi, nah itu bisa diarahkan ke arah yang lebih rendah, itu caranya. Dan yang ketiga adalah, eee, dan kesalahannya adalah tidak menetapkan batas waktu untuk tujuan di tahun 2024. Artinya di sini, sebuah tujuan tanpa tenggat waktu adalah itu sebagai mimpi. Untuk itu, hal ini, pernyataan itu jadi hal yang penting dan menjadi suatu hal yang usang. Dan oleh karena itu, dan ini menjadi, pernyataan yang menjadi kurang besar. Nah, bapak-bapak atau ibu atau teman-teman bisa membuat, daftar tujuan di tahun 2024 ini. Dan, buatlah itu menjadi lebih bagus. Apakah setiap tujuan itu mempunyai batas atau timeline pencapaiannya? Nah, di sini kebanyakan orang membuat daftar tujuan tahunan yang inspiratif hanya untuk menyadari 11 bulan kemudian. Lalu mereka baru saja mencapai pada bulan kedua untuk menunjukkannya dan itu menjadi salah satu alasan adalah, mereka gagal menetapkan garis waktu karena tidak batasannya tidak ada dan rencana mereka juga, daftar mereka juga ada. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah, setiap tujuan yang Anda Bapak-bapak maupun, teman-teman tetapkan, yaitu memerlukan tenggat waktu, targetnya ada. Nah, jika ada tujuan yang besar, tetapkan tenggat waktu, kapan, eee berencana untuk mencapainya. Dan kemudian tujuan besar tersebut menjadi beberapa subtujuan atau beberapa subproyek atau subtugas yang lebih kecil, yang sebagian besar juga memiliki tenggat waktu yang juga dikenal sebagai pencapaian. Dan yang keempat kesalahan keempat adalah tidak menjaga tujuan agar tetap terlihat. Nah, oleh karena itu, eee, rekan-rekan coba keluar dari akal pikiran, jangan terjebak dalam menuliskan sekumpulan tujuan yang inspiratif hanya untuk menyimpannya dalam satu folder sehingga waktu yang sama tahun depan. Nah, disadari atau tidak, pikiran ini akan terus-menerus menangkap isyarat dan sinyal dari lingkungan. Rekan-rekan sekalian, itulah mengapa sangat bermanfaat untuk, melihat adanya representasi visual dari tujuan yang ingin dicapai. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah, rekan-rekan bisa melakukan meninjau tujuan setidaknya sekali sehari. Lalu bisa melakukan tuliskan tujuan itu secara fisik dan kemudian letakkan di tempat yang, eee, bapak-bapak atau rekan-rekan tahu akan, di mana dilihat setiap hari. Dan solusi ketiga, bersenang-senang dan berkreasilah. Gunakan papan visi atau susut tujuan dan tempelkan di dinding. Nah, kesalahan kelima adalah menetapkan resolusi daripada tujuan atau kebiasaan. Nah, di sini resolusi adalah niat yang tidak jelas. Contohnya saya akan menjadi lebih bugar, contohnya demikian. Sasaran yang ditetapkan dengan baik bersifat spesifik dan dipadukan, dengan rencana yang spesifik. Contohnya saya akan menurunkan, beban saya sebesar 25 kilo dan juga dalam 12 bulan ke depan. Itu spesifik dan rencananya untuk melakukannya saya akan mulai menyiapkan makanan sendiri dan berolahraga 5 hari seminggu. Nah, itu solusinya bagaimana? Solusinya adalah lupakan resolusi, mulailah menetapkan tujuan berdasarkan hasil dan tujuan kebiasaan. Juga solusi yang kedua, menetapkan tujuan, yaitu mulailah dengan menuliskan hasil yang diinginkan. Selanjutnya, pasangkan tujuan tersebut dengan rencana tindakan dengan memecahkannya menjadi sub-sub tujuan, baik di dalam bulanan, mingguan, maupun harian yang lebih kecil. Dan semuanya menghubungkan bapak-bapak dan ibu, rekan-rekan dengan perencanaan akhir tujuan. Dan kesalahan 6 adalah tidak membuat rencana darurat. Rekan-rekan, coba bayangkan telah menetapkan sasaran kebiasaan berolahraga 5 hari seminggu setiap minggu tahun ini. Lalu apa yang rekan-rekan bisa bayangkan dan apa yang terjadi? Bayangkan juga,
ketika sudah memasuki pertengahan tahun dan akhirnya melewati hari-hari itu tidak melakukan. Tentu di sini, rekan-rekan tentu akan selalu bersemangat selalu untuk mencapainya. Tapi di kemudian suatu hari, ada keadaan darurat yang mengharuskan, eee, saudara-saudara atau teman-teman bepergian ke luar negeri selama beberapa hari. Sehingga apa yang akan terjadi? Nah, di sinilah harus dilakukan adanya rencana darurat. Nah, untuk itu daripada membiarkan rangkaian latihan kuat yang itu menjadi gagal, tentu, saudara-saudara memikirkan kemungkinan skenario bagaimana jika sebelumnya, skenario what if, yaitu bagaimana sebelumnya dan mempersiapkan diri sesuai dengan apa yang akan dilakukan. Nah, ini kita bisa mulai dengan, eee, cara bagaimana mulai ketika dalam perjalanan mengemas, kalian semua, lalu bisa melakukan berolahraga di mana pun, kalian berada. Dan juga memiliki rencana darurat untuk mencapai tujuan, yang berarti kita harus memikirkan semua skenario what if-nya, yang berpotensi menghalangi, eee, apa yang harus diambil tindakan. Bagaimana, what if atau bagaimana jika saudara-saudara harus bepergian, bagaimana jika sakit, dan juga bagaimana, kalau terjadi ada hujan terus-menerus. Dan ini akan mengakibatkan adanya kemunduran tidak bisa dihindari. Nah, rencana darurat seperti rencana tertentu harus dilakukan. Nah, solusinya apa? Yaitu solusinya adalah buat skenario what if-nya atau bagaimana jika untuk setiap tujuan, supaya, eee, kita dapat menetapkan pada jalur apa yang akan terjadi. Nah, kesalahan ketujuh adalah tujuan tidak didasarkan pada keyakinan yang kuat. Di sini kita bisa lihat bahwa sasaran di tahun 2024, di awal tahun 2024 atau sasaran sasaran apapun akan paling efektif jika ditetapkan pada keyakinan yang kuat. Nah, di sini, sebagai rekan-rekan itu sangat yakin pada sesuatu yang sebenarnya bisa dilakukan adalah mengirimkan sinyal ke otak, yaitu sinyal yang mengatakan, "Ini sangat penting bagi saya dan mencapai tujuan ini adalah prioritas utama saya." Dan ini akan menjadikan kita, selalu menanamkan keyakinan yang kuat pada suatu tujuan, yaitu, dengan memperkuat betapa hal ini benar-benar penting. Namun sehingga kita meningkatkan kemungkinan untuk mencapainya. Lalu hal ini menjadi suatu target. Contohnya tadi menurunkan berat badan sebesar 25 kilo di dalam, 12 bulan ke depannya. Dan ini adalah contoh bagaimana kita dapat menetapkan tujuan kita untuk menurunkan beban atau berat badan yang kita yakin itu kita dapat tercapai. Nah, solusinya bagaimana untuk bisa menahan tadi, yaitu adalah tahun 2024 ini jangan hanya menetapkan tujuan, gabungkanlah tujuan dengan keyakinan yang kuat. Kedua, melakukan identifikasi keyakinan yang benar-benar menginspirasi, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian. Ketiga, tetapkan tujuan tahun 2024 ini yang mendukung keyakinan yang mendasar. Dan kelima, dan keempat adalah mendekati tujuan tujuan dengan cara membantu kita tidak hanya memiliki tahun yang lebih bermakna, namun juga kehidupan yang lebih bermakna. Oleh karena itu kita bisa, ringkaskan di sini 7 tips menetapkan tujuan tahun 2024. Yang pertama adalah tetapkan, tujuan antara 7 hingga 12 tujuan di tahun 2024. Yang kedua, tetapkan tujuan yang berada di luar zona di luar nyaman, yaitu tetapi tidak terlalu jauh. Nah, yang ketiga, tetapkan tenggat waktu untuk tujuan setiap tahun di 2024 dan 2025, setiap tahun baru. Kelima, jaga agar tujuan tahunan, Anda tetap terlihat, meninjaunya setiap hari. Dan kelima, lepaskan resolusi, tetapkan tujuan dan kebiasaan. Dan keenam, gunakan rencana darurat untuk tetap pada, jalur tujuan saudara-saudara sekalian ketika
Bapak dan Ibu, dan juga rekan-rekan dihadapkan pada hal yang tidak terduga. Dan ketujuh, kaitkan tujuan Bapak dan Ibu, rekan-rekan dengan keyakinan yang tertanam. Demikianlah 7 hal yang harus kita lakukan. Terima kasih.